Pak Antoni, di tengah berbagai sentimen yang ada saat ini, sebetulnya strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan ya, artinya terkait dengan mungkin rebalancing produk, produk baru, lalu juga mungkin menambah nasabah begitu, atau membuat nasabah yang ada saat ini tetap loyal gitu. Ini seperti apa sih Pak Antoni? Ya, it's a good question. Jadi sekarang ini, tadi saya sempat katakan di sesi pertama bahwa kita melihat bahwa M2 growth itu mulai bottoming gitu ya, kelihatannya mulai naik. Nah ini ada hubungannya, kami juga melihat hal yang sama. Jadi kalau itu data agregat, data anekdotalnya kan suku bunga deposito mulai rendah, mulai turun. Kita bisa melihat karena kita mengelola aset cukup banyak ya. Jadi kita juga melakukan penempatan deposito. Jadi deposito rate-nya mulai turun. Nah sebenarnya kami sebagai manajer investasi itu harus selalu sigap dan tanggap kondisi pasar seperti apa. Jadi produk-produk yang kami tawarkan harus sesuai dengan kondisi pasar gitu kan. Of course kita ada produk jangka panjang, reksadana saham kita siap, reksadana pendapatan tetap kita siap. Tapi sekarang ini dengan likuiditas yang agak mulai banyak, dengan tadi saya katakan M2 mulai bergerak naik, suku bunga deposito mulai turun, berarti perbankan mulai merasa kelebihan dana. Mereka menurunkan suku bunga, kami tidak butuh dana Anda seolah-olah seperti itu kan. Nah jadi likuiditas mulai mengalir ke produk-produk mungkin alternatif. Contohnya pasar uang atau pendapatan tetap dengan durasi pendek, di mana masyarakat mau memarkirkan dana mereka yang untuk sementara paling tidak untuk melihat opportunity berikutnya yang ada, yaitu mungkin the next move adalah reksadana campuran dan reksadana saham ya. Ketika mungkin animonya mulai oke, saham kita akan bergerak naik, mungkin sebaiknya kami menempatkan dana di sana. Jadi strategi kami di Trimegah sebenarnya konsisten. Kami selalu terus yang penting harus trustworthy, harus bisa dipercaya, dan selalu siap dengan produk-produk yang dapat diandalkan pada saat yang tepat. Baik, lalu untuk meningkatkan dana kelolaan ya, untuk saat ini strategi apa yang dilakukan oleh Trimegah? Sebenarnya kami di Trimegah tidak ada strategi khusus ya untuk meningkatkan dana kelolaan. Kami realize bahwa manajer investasi itu is a long game. Jadi pertarungannya jangka panjang. Jadi you just have to be there, be trustworthy, harus bisa diandalkan dan dipercaya. Karena ini sebenarnya suatu investasi jangka panjang ya, untuk shareholder juga untuk kami. Jadi kayak relationship kalau orang pacaran gitu ya. Jadi pacar kita is always be there for us, always trustworthy, akhirnya menuju ke pelaminan gitu kan. Mirip-mirip. Jadi business manager investasi itu penting untuk menjadi yang bisa dipercaya dan ikut peraturan ya kan, harus bangun kredibilitas. In the long term money will come to us. That's our game. Jadi nggak ada strategi jangka pendek yang khusus seperti apa. Tapi tadi Sinta sempat menanyakan strateginya untuk menambah jumlah investor contohnya. Kalau itu sih kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman di asosiasi di industri juga. Itu kami aktif dengan teman-teman fintech, dengan teman-teman perbankan. Yang penting itu edukasi dan literasi. Kami cukup rajin ya. Contohnya tiap minggu kami melakukan di sosial media kami selalu ada update, market update. Sebenarnya mungkin kontribusinya kecil ya, tapi dengan begitu nasabah-nasabah atau siapapun bebas untuk mendengarkan market update kami, very quick tentang market seperti apa, nggak habiskan banyak waktu, tapi bisa terus update tentang market dan terus update produk-produk apa kira-kira yang cocok untuk mereka. Baik Pak, disclaimer on untuk reksadana pasar saham nih, tadi Anda bilang untuk investasi jangka menengah atau jangka panjang sebetulnya ini masih dilirik begitu ya. Tapi sebetulnya kondisinya saat ini seperti apa sih Pak? Artinya apakah memang benar-benar cukup menarik? Menurut saya now is probably the time to look at reksadana pasar saham dan campuran terus terang karena tapi memang harus mencicil sifatnya karena kita tidak pernah tahu bottomnya di mana. Untuk LQ45 saya katakan masih minus 1% year to date. Reksadana saham kami ada yang sudah plus 9%, 10%, ada yang seperti itu. Itu apakah itu by plan? Ya kami cuma melakukan tugas kami, stock picking pada saat yang tepat. Kebetulan performance-nya bisa bagus, kinerja bisa bagus. Tapi pesan saya ke yang lain kan nggak harus di reksadana saham juga ya, bisa juga investasi langsung di saham. Pilihlah saham-saham yang tepat, yang nyaman dengan style masing-masing. Kalau yang fundamental, ya dan sesuai dengan risiko profil masing-masing. Jadi kalau yang style memang fundamental, pilihlah saham-saham yang fundamental. Ada yang main technical, silakan bermain dengan technical, tapi yang penting disiplin. Ketika cut loss ya harus cut loss. Kalau technical biasanya ada cut loss dan sebagainya kan. Baik Pak, membahas mengenai saham-saham secara sektoral ya untuk saat ini yang
cukup menarik, tapi secara value juga mungkin boleh dikatakan masih cukup kompetitif atau mungkin boleh dikatakan harganya masih cukup murah. Sebetulnya saham-saham di sektor mana sih Pak? Ya, kami sekarang mulai melihat ya. Tadinya kami agak menghindari, tapi sekarang kami mulai melihat saham perbankan. Karena saham-saham perbankan itu dengan tadi di sesi pertama saya katakan kita memasuki rate cut cycle kan. Bukan hanya BI, kalau BI memang sudah, tapi the Fed kelihatannya akan bergerak. Nah kalau rate cut cycle itu sekarang ini untuk saham-saham perbankan kita notabene ya valuationnya cukup murah, dividend yieldnya cukup tinggi, dan kelihatannya itu kalaupun itu belum seolah-olah belum bottomnya ya kita mencicil pelan-pelan. Tapi kalau sudah bottom paling tidak kita sambil menunggu dibayarkan dividen. Jadi kami sih cukup tertarik dengan sektor perbankan sekarang ini. Kalau dibilang tadi ekonomi generally ada yang sedang tidak baik-baik saja, tapi it doesn't hurt to be paid when you're waiting ya. Kita bersembunyi di saham-saham perbankan tapi dapat dividen yield cukup tinggi, not bad. Baik, tapi kalau kita lihat kan pertumbuhan kredit perbankan dalam beberapa waktu ini turun begitu ya kalau kita lihat by data. Nah, jadi Anda melihat fundamental dari sektor perbankan ini seperti apa saat ini secara umum? Ya, fundamental betul pertumbuhan kredit agak sulit ya, karena itu pertumbuhan kredit pasti ada kaitannya dengan ekonomi kan. Jadi kalau ekonominya selama ini memang kurang baik, tentu saja pertumbuhan kreditnya agak seret gitu kan. Tapi that's how it's being priced in. Makanya harga saham-saham perbankan itu sekarang murah gitu. So tadi saya katakan kalau untuk saham permainannya kita harus melihat 9 sampai 12 bulan ke depan. So we have to take a view. Kita harus ambil view, oke, apakah pertumbuhan ekonomi selama ini seperti ini akan berubah atau tidak. Hence, pertumbuhan kreditnya akan membaik. Kalau di saat-saat kita mulai bisa melihat bahwa itu akan ada chance untuk menjadi lebih baik, itu adalah saat yang tepat untuk masuk. Gitu. Mungkin 3 bulan ke depan masih belum baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau kita melihat mulai dilihat tadi risk reward, risikonya seberapa banyak. Tadi saya bilang toh valuasi sudah murah, dividen cukup tinggi, tapi rewardnya if you're right, then you will be right. Sahamnya akan bergerak naik ke atas.